Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik keempat dari 75 topik. Pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi, bagian keempat. Special deterrence, intimidation. Teori special deterrence, intimidation ini mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud sebagai suatu intimidation. Mengikuti alur pemikiran teori special deterrence, intimidation ini, kita dapat membayangkan bahwa pelaku pelanggaran hukum dengan memperoleh hukuman, termasuk menjalani proses peradilan pidana, akan mengalami penderitaan yang begitu hebat sehingga diharapkan pelaku yang bersangkutan akan merasa kapok untuk mengulangi perbuatannya lagi. Sebagai contoh, hukuman sekaligus hidup di penjara hingga puluhan tahun bagi koruptor yang selama ini terbiasa dengan kehidupan bermewah-mewah dengan mempergunakan uang rakyat, diharapkan memberikan penderitaan bagi si koruptor, sehingga ia tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti apa yang terjadi pada teori utilitarian prevention, deterrence. Teori special deterrence, intimidation juga dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meragukan kehebatan teori ini. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada teori special deterrence, intimidation ini adalah pertanyaan yang menuntut pembuktian bahwa hukuman memang mengakibatkan rasa kapok bagi para pelanggar hukum. Pertanyaan ini kiranya wajar diajukan mengingat bahwa dalam kenyataan angka residivis di masyarakat tetap cenderung tinggi walaupun hukuman sudah dianggap membawa rasa penderitaan yang hebat. Selain itu kita bisa melihat orang-orang seperti Setia Novanto, terpidana korupsi IKTP, walaupun ia sudah menjadi narapidana dan hidup di penjara, yang diasumsikan dia akan menderita di sana, ternyata ia tetap mendapat fasilitas yang tergolong mewah di penjara. Bahkan ia bisa menghirup alam bebas sesuka hati hingga membeli material ke toko material. Hal ini membuktikan bahwa walaupun masih menjadi narapidana yang diasumsikan tengah dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus si narapidana tentunya sadar dengan apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan selama menjalani proses hukuman dijalankan. Ternyata tidak sedikit narapidana nakal seperti Setia Novanto ini. Bahkan pada tahun 2018, publik di Indonesia sempat dibuat geram dengan keberadaan sel-sel mewah yang ditempati oleh narapidana-narapidana kaya namun nakal di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, termasuk di dalam sel Setia Novanto. Melihat fenomena semacam ini, patutlah dipertanyakan relevansi mengenai teori special deterrence tersebut. Mengingat, seringkali seorang narapidana belum saja menjadi seorang residivis, sudah bisa berbuat kejahatan, ketika ia sedang menjalani proses hukuman, apalagi setelah ia menghirup udara bebas, yang membuat ia berpotensi mengulangi kejahatannya tersebut. Respon terhadap pertanyaan yang menyudutkan ini, teori special deterrence, intimidation ini melakukan jawaban pembelaan diri yakni, apakah para pengkritisi juga dapat membuktikan bahwa jika tidak ada hukuman akankah keadaan akan lebih baik? Dalam implementasi realitas, juga akan muncul pertanyaan bahwa ketika ada hukuman pun, terdapat banyak celah yang membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya, apalagi bila tidak ada hukuman. Apa jadinya dunia, jika tidak ada hukum yang mengatur perilaku manusia? Ditambahkan lagi oleh penganut teori special deterrence, intimidation bahwa hukuman adalah social institution, yang tidak bisa dieksperimenkan untuk diperoleh pembuktian. Ada suatu masalah yang menarik untuk direnungkan, yakni bahwa dalam kenyataannya hukuman terhadap kasus per kasus bisa saja berbeda dalam tingkatan kebengisan, kekejaman, kekerasannya. Dengan demikian, kekapokan pelanggar hukum juga berbeda seperti juga adanya perbedaan hukuman yang mereka terima. Mungkin saja para pelanggar hukum yang kapok adalah mereka yang memang mendapatkan hukuman yang paling bengis, kejam, atau keras. Kritik yang lain adalah karena hukuman bertujuan untuk mewujudkan rasa kapok, maka secara tidak langsung besar kemungkinan aspek kemanusiaan di dalam penjara juga tidak menjadi perhatian para pengelola penjara. Apa yang terjadi kemudian? Kondisi penjara yang tidak manusiawi justru dapat menyebabkan tidak adanya keinginan untuk kapok dari pelaku. Ketidakmanusiaan menimbulkan rasa benci terhadap masyarakat. Ini kritik yang lebih mengarah pada inhumanity, bukan masalah kapok atau tidak kapok. Behavioral prevention, incapacitation. Inti dari teori behavioral prevention, incapacitation ini, adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantaraan perubahan perilaku, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Teori ini paling sederhana dari teori-teori modern, yang berpendapat bahwa tujuan pembenaran pemberian hukuman adalah agar pelanggar hukum tidak lagi jahat dengan incapacitation, yaitu usaha menjadikan tidak mampu untuk melakukan pelanggaran hukum lagi.
Pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum dalam bentuk custodial sentence, pidana kebebasan bergerak, mulai dari hukuman penjara dalam waktu singkat hingga hukuman penjara seumur hidup atau bahkan dengan incapacitation mutlak, yakni hukuman mati. Sebagai contoh dari teori behavioral prevention, incapacitation, misalnya adalah hukuman kebiri, bagi pelaku pemerkosa di Mojokerto, Jawa Timur pada medio Agustus tahun 2019. Keputusan yang diambil pengadilan tersebut, dengan segala kontradiksinya, tentunya bertujuan agar si pelaku jera sekaligus sebagai peringatan keras bagi masyarakat di negara ini, untuk tidak melakukan kejahatan seksual terutama pada anak-anak. Cara berpikiran dari teori behavioral prevention, incapacitation ini adalah terhadap pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pengulangan perbuatannya akan dibuat tidak berdaya. Melalui hukuman yang diberikan kepadanya, negara merasa yakin bahwa setelah memperoleh hukuman maka pelanggar hukum yang bersangkutan tidak akan berdaya lagi mengulangi perbuatannya. Berbagai macam hukuman yang dapat membuat pelanggar hukum tidak berdaya lagi mengulangi perbuatannya dapat diciptakan oleh negara. Kita ambil contoh, ada seorang pencopet yang sangat berbahaya dan mahir melakukan pencopetan sehingga perbuatannya sangat meresahkan masyarakat. Seandainya dia tertangkap dan diadili akan diberikan hukuman penjara dengan waktu yang cukup lama. Katakanlah pencopet tadi berumur 21 tahun, terhadapnya diberikan hukuman penjara selama 50 tahun. Coba kita bayangkan, setelah bebas dari hukumannya, pencopet tadi telah berumur 71 tahun. Lalu bagaimana mungkin dia akan melakukan pencopetan lagi setelah berumur 71 tahun? Ia telah kehilangan segala gerak cepatnya yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang pencopet dalam melakukan perbuatannya. Teori behavioral prevention, incapacitation ini juga sangat membenarkan hukuman bagi pemerkosa yakni hukuman kebiri, hukuman potong kemaluan, sehingga pelanggar hukum yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan perbuatannya, perkosaan. Hukuman pembuangan, misalnya dibuang ke Siberia, Digul, Nusa Kambangan, dahulu, juga wujud dari hukuman yang direkomendasikan oleh teori ini. Si pelanggar dipindahkan ke tempat lain sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatannya yang memang perbuatan tersebut dapat dilakukan hanya di tempat sebelumnya. Demikianlah materi keempat teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.